Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur dalam laboratorium. Namun, sebelum lanjut kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yakni Nisa Cesara Nurafafa, Korina Nuraziza, Anissa Purnama Putri Hermawan, Agus Miftahudin, dan Yustika Berlianti Marah. Baiklah, pada pembahasan kali ini terdiri dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada unsur-unsur dalam laboratorium, yang kedua ada unsur penting dan pendukung dalam laboratorium, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum. Nah, untuk unsur-unsur dalam laboratorium meliputi tata bangunan, ukuran laboratorium, fasilitas laboratorium, keamanan laboratorium, tata tertib laboratorium, dan organisasi laboratorium. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai tata bangunan laboratorium. Nah, untuk tata bangunan pada laboratorium ini memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama yakni mudah dikontrol. Yang kedua, jauh dari pemukiman atau letaknya itu aman. Artinya, jika terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti ledakan atau kebakaran, tidak akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, yakni memperhatikan pengelolaan limbahnya. Nah, ketika kita selesai menggunakan bahan-bahan kimia, sebaiknya kita memperhatikan untuk pembuangan limbahnya agar tidak berdampak negatif atau merugikan lingkungan. Untuk yang keempat, sesuai dengan kebutuhan atau jenis laboratoriumnya. Yang kelima, memperhatikan pencahayaan, artinya laboratorium ini tidak boleh gelap, harus terang. Yang keenam, jarak terhadap sumber airnya. Jadi, di dalam laboratorium ini harus ada sumber air atau keran-keran air yang dapat digunakan. Untuk yang ke-8 terdapat ventilasi udara maupun jendela-jendela yang besar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam ruangan laboratorium. Kemudian yang ke-9 tidak searah dengan mata angin. Yang ke-10 mempunyai jarak dengan ruangan lain. Artinya laboratorium ini tidak berdempetan sekali dengan laboratorium yang lain atau ruangan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-11 ini, lantai pada ruangan laboratorium ini harus rata dan tidak licin. Artinya pada laboratorium ini kita harus selalu memperhatikan kebersihan dan kerapihannya. Baik, untuk selanjutnya yakni untuk ukuran laboratorium. Jadi, luas ruang praktik laboratorium itu harus memenuhi persyaratan, yaitu diantaranya yang pertama, satu orang peserta didik memerlukan ruang kerja minimal 2,5 meter persegi. Jadi, untuk satu orang itu minimal harus ada ruangan untuk satu orang peserta itu minimal 2,5 meter persegi. Nah, untuk yang kedua, disediakan ruangan kosong antara tembok dan meja kerja. Nah, sekitar 1,7 meter untuk memudahkan dan mengamankan sirkulasi alat dan peserta didik di laboratorium. Jadi, harus ada jarak antara tembok dan meja kerja. Nah, untuk yang selanjutnya yakni jarak antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 1,5 meter sehingga peserta didik ini dapat bergerak leluasa pada waktu bekerja dan pada waktu pindah atau memindahkan alat atau bahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya jarak
antara satu meja dengan meja yang lain itu tidak kurang, artinya minimalnya itu 1,5 meter persegi. Maaf, 1,5 meter. Nah, untuk selanjutnya yakni luas ruangan penyimpanan alat dan bahan ini disesuaikan dengan jenis alat atau bahan yang ada di setiap jenis pendidikan. Jadi untuk laboratorium kimia berarti harus menyediakan luas laboratorium yang dapat menampung alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum kimia, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni menampung praktikan dengan perbandingan yang memadai. Artinya tidak penuh dan tidak sesak. Minimal itu harus ada ruangan untuk kepala laboratorium dan untuk asisten laboratorium, seperti itu. Untuk selanjutnya memiliki fasilitas penunjang atau pendukung yang lengkap. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni fasilitas laboratorium akan disampaikan oleh Nisa Cesara. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu fasilitas laboratorium. Yang pertama, ruang penyimpanan alat dan bahan. Yang kedua, ruang persiapan, ruang khusus, dan ruang asam. Ruang asam atau lemari asam adalah peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap, beracun maupun debu. Yang selanjutnya yaitu ruang gelap. Ruang gelap yaitu suatu ruang yang ada di laboratorium yang steril. Ruang ini digunakan untuk kegiatan yang memang harus tidak boleh cahaya luar masuk ke dalamnya. Misalnya saat melakukan percobaan-percobaan dengan lensa, cermin, dan cahaya. Juga digunakan dalam pemrosesan foto. Untuk pemrosesan foto diperlukan ruang yang mempunyai lembar sekurangnya 2,5 meter agar dua siswa dapat bekerja bebas di kedua sisi bak cuci. Selanjutnya yaitu ruang steril, ruang timbang, ruang pengelolaan laboratorium, ruang praktik peserta didik, gudang, sumber air, dan sumber gas. Unsur-unsur laboratorium yang selanjutnya yaitu ada keamanan laboratorium. Keamanan laboratorium terdiri dari ventilasi dan blower untuk pengelolaan limbah, bak cuci, dan saluran yang aman, pintu keluar atau masuk yang cukup luas, alat pemadam api, alat pelindung diri dari alat listrik, detektor asap, shower, kotak P3K, dan peralatan keamanan khusus. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai keamanan laboratorium. Yang pertama ada ventilasi plus blower, yang kedua ada unit pengelolaan limbah, yang ketiga ada bak cuci dan salurannya aman, yang keempat ada pintu keluar atau masuk yang cukup luas, yang kelima alat pemadam api, yang keenam alat pelindung diri atau APD dan alat listrik yang aman, yang ketujuh ada detektor asap atau shower, yang kedelapan ada kotak P3K, dan yang kesembilan ada peralatan keamanan khusus. Kemudian selanjutnya yaitu tata tertib laboratorium. Pengguna laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri atau APD lengkap. Kemudian mengisi buku kunjungan laboratorium, mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. Menyimpan barang bawaan dalam loker yang telah disediakan, tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman, merokok dan berhias di dalam laboratorium. Pengguna laboratorium tidak diperbolehkan bercanda selama praktikum. Apabila mengalami kondisi yang tidak aman, kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor kepada petugas laboratorium. Ikut menjaga dan merawat fasilitas laboratorium. Jika terjadi kebakaran, singkirkan atau jauhkan semua benda yang mudah terbakar. Mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium, mengetahui tindakan awal apabila terjadi keadaan darurat atau emergensi. Tidak diperkenankan
berkeliaran di luar lingkungan laboratorium dengan mengenakan jas laboratorium dan membawa alat laboratorium tanpa izin. Jika mengalami kesulitan atau memerlukan konsultasi, dapat menghubungi koordinator laboratorium. Tata tertib tersebut juga memiliki fungsi yaitu untuk keselamatan sendiri, orang lain, lingkungan, dan kelancaran kegiatan laboratorium itu sendiri. Organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium ini terdiri dari struktur organisasi, job description, dan pengelolaan laboratorium yang meliputi administrasi atau dokumen data laboratorium. Selanjutnya, unsur penting dan pendukung dalam laboratorium. Kepala laboratorium merupakan unsur terpenting dalam suatu laboratorium. Sesuai dengan tupoksinya, kepala laboratorium kimia diantaranya harus mampu mengelola semua hal yang berhubungan dengan laboratorium, yaitu personil, peralatan, dan bahan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium. Unsur pendukung yang ditemui dalam pengelolaan laboratorium kimia adalah adanya bantuan peralatan laboratorium dari pemerintah pusat dan provinsi serta terdapat dana yang dialokasikan dari RAPBS sekolah untuk melengkapi alat dan bahan kimia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung pelaksanaan praktikum kimia yaitu mengenai kesiapan guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Sedangkan untuk faktor penghambat pelaksanaan praktikum kimia terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, ruang laboratorium kimia digunakan sebagai ruang kelas. Lalu yang kedua, keterbatasan alat dan bahan. Yang ketiga, kekurangan waktu. Dan yang keempat, tidak adanya laboran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.